Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi seputar honorer pengangkatan ASN yang terbaru ya. Mantap jiwa. Tapi sebelum Kak Furkon ke informasinya, Kak Furkon ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silahkan ditekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan berdasar Kak Furkon mengupload informasi terbaru seputar P3K, ASN dan lain sebagainya. Mantap jiwa. Oke, ini ada angin segar juga Bapak Guru ya. Di sini ada kabar dari Yunus ya.com di sini dengan demikian honorer 35 plus diangkat ASN tanpa tes 2023. Usia 20 sampai 34 tahun nunggu ini. Nah, ini untuk teman-teman yang berusia 34, ini ada angin segar ya. Kabar baik ini datang dari pemerintah yang diwujudkan melalui rancangan Undang-Undang RUU ASN seperti itu. Nah, di sini diberikan keterangan mimpi indah bagi tenaga honorer 35 plus menjadi ASN segera terwujud. Pasalnya, mereka yang berusia antara 34 hingga 46 tahun sangat pantas dan layak menjadi bagian dari ASN di Indonesia. Seperti itu. Namun, jika tenaga honorer 35 tahun ke atas dia akan menjadi ASN tanpa tes, bagaimana nasib tenaga honorer yang lebih muda yaitu 20 sampai 34 tahun? Ini adalah tanda tanya besar. Seperti itu kan? Apakah mereka juga akan diangkat menjadi PNS tanpa tes, dihapuskan atau dibiarkan begitu saja? Hal ini menarik untuk dibahas. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Berdasarkan rumor terbaru, honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes. Usia 35 plus satu-satunya harapan besar bagi mereka karena mereka sudah tidak muda lagi dan sulit untuk mengikuti CASN. Apabila mereka mengikuti tes, maka honorer 35 plus ini kesulitan bersaing dengan para honorer yang lebih muda tentunya. Oke. Oleh karena itu, pengangkatan tenaga honorer 35 plus menjadi PNS tanpa tes merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Pemerintah telah mengumumkan adanya jalur khusus bagi beberapa kategori honorer yang akan diangkat menjadi PNS itu tanpa tes ya, Bapak Guru ya. Aturan ini kemungkinan akan segera dirilis melalui RUU ASN yang menjelaskan bahwa terdapat jalur khusus yang dapat dilalui oleh honorer untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Jalur khusus ini dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang telah rela mengabdi dan bekerja pada instansi pemerintah meski hanya mendapatkan honor di bawah rata-rata. Secara logika, sangatlah wajar jika tenaga honor tersebut diberikan jalur khusus pengangkatan menjadi PNS itu tanpa tes. Ada 6 bidang yang menjadi prioritas untuk pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes. Bidang pendidikan untuk tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi di bidang ini. Bidang pertanian untuk tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi di bidang ini. Bidang kesehatan tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi di bidang ini. Namun, tidak semua honorer dalam ke-6 bidang prioritas tersebut langsung diangkat menjadi PNS tanpa tes. Sehingga diperlukan syarat khusus ya, Bapak Guru ya. Ada syarat khusus yang harus teman-teman penuhi agar diangkat menjadi ASN tanpa tes tentunya. Terlebih dahulu, para tenaga honorer harus memenuhi beberapa persyaratan agar bisa menjadi bagian dari honorer prioritas menjadi pengangkatan menjadi PNS. Dalam pasal 131A ayat 4 RUU ASN itu dijelaskan juga bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes akan melalui pertimbangan-pertimbangan berikut ini. Yang pertama tentunya ijazah pendidikan terakhir, gaji yang diterima, masa kerja dan tunjangan yang telah diperoleh. Ini menjadikan pertimbangan khusus ya. Ini pertimbangan khusus untuk teman-teman diangkat PNS tanpa tes. Nah, selain itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar menjadi prioritas untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, antara lain, tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun yang memiliki masa kerja minimal 20 tahun di suatu instansi pemerintah. Namun, bagi tenaga honorer yang berusia 35 sampai 46 tahun perlu diingat bahwa pengangkatan menjadi PNS tanpa tes merupakan hasil dari kombinasi antara bidang prioritas dan persyaratan yang harus dipenuhi. Seperti itu dulu info dari Kak Furkon, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi teman-teman yang menonton. Ini ya, tetap semangat dalam bekerja dan mengajar. Sukses terus untuk teman-teman yang sudah menonton. Salam semangat dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.